Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, senang sekali kajian hati bisa kembali ke hadapan pemirsa dan juga para bunda. Dan kami ada di Masjid As-Sofia Bogor. Dan seperti biasa kalau sudah ada kajian hati, saatnya kita membuka hati untuk menerima banyak ilmu. Membuka hati dan pikiran untuk menerima banyak nasihat. Kali ini episode kajian hati menghadirkan tema yang berjudul Dunia pergi semakin jauh, sedangkan akhirat semakin dekat. Pak Ustadz berkaitan dengan tema kita, mangga Pak Ustadz dibuka sedikit tausiah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, dunia semakin pergi menjauh dan akhirat semakin datang mendekat. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Manusia setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Yang kedelapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9, alam dihitungkan, yaumul hisab. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus safa. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Hidup kita ternyata masih sangat panjang, betul? Alam ruh sudah kita lewati. Alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita lewati, sedang kita jalani, dan besok lusa, tahun ini, tahun depan, boleh jadi kita sudah masuk alam selanjutnya, disebut dengan alam kubur, kehidupannya disebut dengan barzah. Apa yang akan kita bawa menuju alam kubur? Kata Nabi SAW, ketika manusia meninggal akan ikut kepadanya 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Dari 3 itu 2 balik lagi, 1 ikut bersamanya ke alam kubur. Apa yang balik dan apa yang ikut? Yang balik adalah keluarga dan hartanya. Apa yang hari ini kita banggakan, ternyata akan kita tinggalkan. Betul? Bukan wajah yang cantik itu. Bukan pangkat jabatan yang tinggi itu. Bukan harta benda yang banyak itu, bukan. Semua ditinggal, yang akan ikut adalah amal. Dan ingat, ketika amal itu masuk bersama dengan kita ke alam kubur, disambut dengan malaikat munkar dan nakir. Apa pertanyaan yang akan datang kepada kita? Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?
apa agamamu? Tidak ditanya apakah engkau kaya, apakah engkau miskin, apakah engkau terkenal, apakah engkau viral. Tidak. Ternyata semua yang jadi amal kita di dunia akan bersaksi nanti di sana. Di mana mulut dikunci. Yang jauh bukan mulut kita. Karena mulut bisa berbohong. Dan memang sering berbohong. Mulut sering berdusta. Lidah tak bertulang. Tapi yang akan menjawab, tangan menjawab. Kaki jadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita dengan alam setelah kehidupan dunia ini atau belum? Maka bunda sayang, dunia akan semakin pergi menjauh. Percayalah, akhirat akan semakin datang mendekat. Kalau bisa bertobat, bertobatlah. Berbuat baik, jangan nunggu kapan-kapan. Nanti keburu dikafani. Maka ada satu doa yang sering kita baca di akhir kita sholat. Doa ini agar kita terlindung dari siksa kubur. Boleh diikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pedihnya siksa kubur dan dari pedihnya siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah ad-dajjal. Amin. Amalkan dan bacakan doa itu, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia bahagia. Amin. Dan kehidupan kita di alam kubur pun nanti, di akhirat nanti juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Kita akan memberikan kesempatan dulu untuk para bunda yang ada di sini yang punya pertanyaan atau ada sesuatu hal yang membuat bunda begitu resah, begitu khawatir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal A, Teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Saya dari Cibinong. Di sini saya ada salah satu alasan saya mencari damai. Karena saya adalah seorang istri yang ditinggalkan suami saya tanpa ada kejelasan apapun. Pernikahan kami itu menginjak di 6 tahun, Teteh. Jadi selama pernikahan dari awal tahun kami tidak memiliki masalah apapun. Dan qadarullahnya kami belum memiliki momongan. Dan masalah itu ada di akhir Agustus 2024, pertengahan tahun 2024. Jadi malam itu kami melakukan salah satu ikhtiar, pijat perut di daerah Bogor juga. Tiba-tiba pembahasan itu ada 100% seputar anak. Itu berlarut sampai akhirnya beliau pergi. Jadi sampai akhirnya beliau pergi di tanggal 8. Tapi qadarullahnya sebelum beliau pergi di bulan September awal saya menemukan satu foto perempuan. Dan saya tahu itu siapa. Lebih yang mengagetkan lagi adalah, mohon maaf saya harus bicara di sini.
di tanggal 27 November 2024, itu tanggal merah pencoblosan. Di hari Kamis paginya saya menemukan, mohon maaf, bercak itu ada di celana dalam suami saya selama 3 hari sampai di hari Sabtu. Karena kebiasaan saya adalah setiap pagi itu selalu menyiapkan pakaian dinasnya, seperti itu. Dan di situ saya tidak pernah menanyakan apapun dari hal-hal yang saya temukan ke beliau. Itu semua saya simpan sendiri sampai di hari ini. Dia pergi, sampai di hari ini kami tidak ada komunikasi apapun. Selama 3 hari dia pergi, saya sempat mencari. Jadi selama proses itu saya mengalami depresi, saya mengalami tekanan yang harus membuat saya ke-trigger, dan saya harus bolak-balik ke psikolog karena saya pikir saya harus menyelamatkan mental saya. Di sisi lain saya sudah mencoba mempertahankan, saya sudah bertahan. Kemanapun kamu mau pergi, bawa saya istri kamu, Mas. Mau kita harus tinggal dalam satu petak kontrakan pun saya tidak masalah. Tapi alasan dia pergi adalah saya sudah tidak mencintai kamu. Itu. Akhirnya di tanggal 8 pergi, sampai hari ini saya tidak ada komunikasi apapun. Dengan adanya takdir ini yang saya jalani, saya harus bagaimana meresponnya? Apa saya harus tangisi? Atau harus saya syukuri dengan adanya ini? Yang kedua, saya sejauh ini benar-benar mencari damai karena mental saya benar-benar berantakan kemarin. Dan bagaimana cara saya menata ulang dengan semua yang telah terjadi? Itu langkah saya bingung sekali sampai hari ini. Itu aja, Teteh. Bunda, pertama, rumah tangga itu dibangun bersama dengan pasangan. Maka rumah tangga menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Kalau masing-masing namanya bukan rumah tangga. Belum masuk pada rumah tangga yang seharusnya dihadirkan. Maka saya melihat memang tidak mudah menghadapi rasa sakit yang sakit itu dipendam sendirian. Maka dari sini saya menyimpulkan sederhana saja. Bunda sayang, belajar ya, jangan pernah memendam luka sendiri. Kalau bisa bercerita, berceritalah. Kadang dari cerita itu kita bisa menemukan sedikit obat yang bisa menguatkan apa yang ada di hati kita. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalaupun mau bercerita, kalaupun mau curhat mungkin kalau bahasa sekarang, ya, silahkan kita bercerita kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu. Kenapa? Karena di situ engkau akan bisa menemukan kebaikan. Fazkuru ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, berceritalah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Tadi beliau menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanya. Dan mohon maaf ya, rumah tangga itu 70% isinya ngobrol. Isinya komunikasi. Kalau di rumah tangga sudah kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi, berarti hilang 70%-nya. Karena setelah menikah, suami bukan hanya jadi pasangan, tapi suami jadi pendengar yang baik, jadi pembimbing yang baik, jadi pemimpin yang baik. Maka tidak boleh memendam luka sendirian. Khawatirnya kita stres, frustasi, nauzubillah, memilih jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari mana mulai kembali semua yang pernah terjadi? Mulai perbaiki hubungan sama Allah. Dan catat ini,
Para suami di luar sana, kalau udah gak cinta, kalau udah gak suka, sebagaimana engkau mengambil dengan baik daripada orang tuanya, maka jangan pergi meninggalkan begitu saja. Kembalikan kepada orang tuanya, selesaikan. Keadaan yang paling menyakitkan itu apa? Digantungkan. Kalau Mbak Nurul belajar ikhlas melepas, dan kalau suami beliau mau menikah lagi silakan, tapi mohon maaf, jangan sampai engkau melangkah kepada jalan yang baru sebelum engkau melepaskan orang yang lama yang pernah ada di hati kita. Karena bagaimanapun istrimu juga butuh kepastian dan butuh jalan untuk melangkah lebih baik ke depan. Mudah-mudahan Allah kuatkan Mbak Nurul dan kasih jawaban atas semua luka yang pernah dirasakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang aku bayangin itu kalau aku cari keadilan, aku diginiin lagi Kak sama dia. Aku tuh sampai kayak gini Kak, aku gak kuat. Sampai aku harus gimana lagi biar kamu maafin aku. Kalaupun memang kamu harus tampar aku, tamparlah, tapi semua selesai gitu. Yang jelas, aku gak mau digantung kayak gini. Perempuan siapa yang mau sih? Dinafkahin enggak, dikasih kejelasan pun enggak, ditinggalin gitu aja. Siapa yang sakit gitu kan? Gak ada perempuan yang mau diginiin, gak ada. Begitu juga aku. Kalau aku pribadi gak pernah menutup pintu kalau dia mau datang ke rumah, enggak. Kalaupun memang kita harus selesai, aku gak apa-apa. Tapi aku pengen semua baik, itulah. Cukup menjawab semua ya. Karena salah satu aku pergi kajian tuh, yaitu aku selalu gimana caranya aku biar tenang. Aku mau dapat damai itu gimana caranya. Gitu. Ya semua perlu waktu. Contohnya dengan keadaan yang kemarin sampai di hari ini pun aku butuh waktu dan proses kayak gitu. Cukup ngebantu semua jawaban Ahilman sih.